Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana membuat tugas di dalam kelas Moodle kita. Uh, ini kita langsung saja, saya akan coba masuk ke kelas terlebih dahulu. Ini adalah tampilan kelas kita. Ketika kita ingin membuat sebuah tugas, maka kita klik Turn Editing On. Nah, ini sudah berubah. Saya akan membuat tugas di dalam bab 1. Maka kita ada add an activity or resources ya. Nah, untuk membuat tugas, maka kita pilih assignment di sini. Kita klik assignment. Kemudian di sini kita akan tulis judul tugasnya. Misalnya latihan soal pertama gitu ya, latihan soal 1. Nah, kemudian di sini kita klik untuk tugasnya apa gitu ya. Ini saya ingin memberikan tugas kepada siswa untuk menyelesaikan persamaan ini dengan menuliskan rumusnya seperti apa. Jadi di sini adalah pertanyaannya, tentukan nilai X, tuliskan cara kita berharap murid-murid ini bisa menyelesaikan tugas ini dan menuliskan caranya, tidak hanya jawabannya saja. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan file kalau kita butuh, atau cukup di tadi soal tadi. Kemudian kita set allow submission form-nya. Nah, tanggal sekarang kita set, kemudian jamnya jam berapa kita mengizinkan mereka untuk submit tugasnya, misalnya sekarang gitu ya. Kemudian due date-nya kapan, jadi terakhir mereka mengumpulkan kapan, misalnya tanggal 28 bulan Juli gitu ya. Kemudian jamnya misalnya kita set jam 12 siang misalnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada cut off date. Apa bedanya due date dan cut off date? Due date adalah batas pengumpulan tugas, di mana apabila melewati due date, maka siswa masih bisa submit tugasnya, hanya saja di sana ditandai dengan late atau terlambat. Sedangkan cut off date adalah di mana batas di mana apabila siswa melewati tanggal tersebut atau waktu tersebut, maka tugasnya tidak diterima oleh LMS ini. Nah, kemudian di sini ada remind me to grade by. Nah, jadi ini sebagai pengingat kita untuk menilai. Jadi misalnya kita set tanggal 29 Juli, kita agar di-remind untuk kita menilai dari tugas-tugas yang dikumpulkan oleh siswa-siswa kita. Nah, oke, kemudian tipe dari submitnya apa, bisa online text, ini yang ada nanti disediakan teksnya di dalam LMS ini, ataupun juga bisa mensubmit berupa file submission. Nah, kemudian di sini juga ada accepted file types-nya, kita bisa pilih berbagai macam file di sini. Apabila kita menginginkan tipe tertentu, kita bisa memilih di sini. Nah, kemudian ini ada feedback. Jadi ini ada siswa bisa memberikan feedback atau komen, misalnya bertanya dulu sebelum dia mensubmit. Nah, ini kita berikan, bisa mereka memberikan feedback. Demikian juga guru bisa memberikan feedback. Nah, kemudian di sini ada submission setting. Nah, ini apabila kita ketika murid akan mensubmit, kita bisa ada button-nya untuk submit. Nah, kemudian di sini ada siswa akan menerima statement dari pengumpulan. Kemudian di sini adalah attempt reopen. Nah, di sini kalau Bapak Ibu guru pengen tahu apa sih ini, di sini ada tanda tanya, diklik saja tanda tanya. Nah, jadi
ini bagaimana murid bisa membuka kembali apa yang sudah disubmit. Kalau never, maka dia apa yang sudah disubmit tidak bisa dibuka lagi. Atau manually, jadi secara manual apa yang sudah disubmit bisa di-open oleh guru. Atau automatically until pass. Jadi submission bisa dibuka-buka sampai murid itu mendapatkan grade atau nilai bahwa dia melampaui nilai minimal dari assignment ini, gitu ya. Kita coba tes di manually ya. Kemudian maksimum attempt-nya berapa? Misalnya maksimumnya 1 atau 2 kali submit ya. Kita cek 2 kali. Nah, selanjutnya di bawah adalah setting untuk apabila tugas ini diberikan untuk grup ya. Di sini grup submission, jadi kalau kita membuat dalam berkelompok, kita buat tugas kelompok, maka settingannya di sini. Nah, karena tugas kali ini kita bikin tugas individu, maka ini tidak kita set ya. Kemudian selanjutnya yang perlu di set adalah ini terkait dengan notifikasi. Apabila murid ini mensubmit atau terlambat submit atau notifikasi kepada settingan notifikasi kepada student. Kemudian di sini nilai ada nilainya berapa maksimumnya, 100 gitu ya, skala 100 ya. Kemudian selanjutnya adalah activity completion. Ini adalah kita set bagaimana kita track bahwa dikatakan bahwa activity ini complete apabila gitu kan. Ini bisa secara manual student menandainya sendiri atau kita tidak menandai atau tidak tracking bahwa aktivitas ini komplit atau tidak, atau di sini activity complete apabila kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi. Nah, misalnya murid sudah melihat aktivitinya, kemudian murid sudah submit, kemudian atau juga bisa ditambahkan murid sudah menerima nilai dari apa yang sudah di-submit gitu ya. Nah, kemudian kita setelah ini kita save and return to courses. Nah, setelah kita buat, maka kita turn editing off. Kita bisa lihat nih di sini latihan soal 1. Ketika kita klik, kita akan tahu oh soalnya seperti ini. Kemudian summary-nya seperti ini. Jadi siswanya ada 4, kemudian submit-nya belum ada yang submit, belum ada yang harus dinilai, kemudian di sini waktunya masih 16 jam lagi berjalan gitu ya. Nah, kita coba simulasikan apabila ada salah satu siswa yang mengerjakan tugas ini. Oke, saya akan pindah ke halaman siswa ya. Ini adalah tampilan dari kelas siswa. Nah, kita masuk ke kelas gitu ya, siswa ini. Nah, di dalam siswa juga sama tampilannya seperti ini, maka kita klik di latihan soal 1. Nah, seperti ini ya. This is attempt 1. Dia boleh 2 kali attempt gitu ya. Kemudian ini bisa komen apabila dia mungkin ada pertanyaan atau komentar terhadap tugas ini gitu ya. Nah, ketika kita akan submit, maka kita add submission. Nah, di sini ada add submission. Ini saya sudah membuatkan jawabannya dalam bentuk Word ya. Jadi kita upload filenya. Choose file. Nah, di sini kita open. Nah, kemudian kita upload filenya. Oke, sudah masuk. Kita save change. Oke, nah kemudian kita kalau kita sudah yakin bahwa kita sudah menyelesaikan, maka kita submit assignment. Nah, kemudian continue, kita konfirmasi ya. Oke, nah submitted for grading, ini adalah halaman yang ada di murid kita. Nah, selanjutnya kita coba apa yang terjadi di halaman guru.
lihat nih, latihan soal 1. Nah, di sini sudah berubah ya Bapak Ibu guru sekalian. Di sini partisipan 4, draftnya di sini submitnya sudah ada 1 orang yang submit dan ada 1 yang sudah harus kita nilai. Nah, kita lihat view all submission. Nah, yang sudah mengumpulkan adalah Cecep Purbacep, gitu kayaknya, submit for grading. Kemudian ini adalah hasilnya. Kita akan klik untuk melihat apa yang dikerjakannya. Nah, ini adalah yang dikerjakan oleh ini adalah jawabannya yang dikerjakan oleh tadi Cecep Purbacep. Oke, kita nilai ya. Kemudian kita kembali ke LMS kita. Oke, kita klik grade. Misalnya kita pengen membuat nilai ini. Nah, karena tadi hasilnya benar semua, maka kita klik di sini 100 jawabannya. Kemudian kita klik di sini. Kita bisa nambahkan komen ya Bapak Ibu guru. Kita nilai. Oke. Nah, ini sudah berubah lagi, Bapak Ibu guru. Jadi partisipannya 4, submitnya 1, dan karena kita sudah menilai tadi, maka di sini sudah ada need gradingnya 0. Nah, kita sudah memberikan grade atau nilai 100 ya. Nah, ini kita sudah memberikan nilai kepada murid kita. Kalau kita lihat di grade di sini, maka di sini juga sudah ada informasinya di sini. Tugas kita, nah Cecep Purbacep sudah dapat nilai 100. Oke, demikian Bapak Ibu guru sekalian, bagaimana caranya kita memberikan tugas kepada siswa. Semoga video ini membantu Bapak Ibu guru semua untuk lebih bisa menguasai lagi, bisa menggunakan Moodle sebagai learning management system. Nantikan video kami selanjutnya. Saya akan berbagi bagaimana kita membuat kuis ya di learning management system Moodle ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.